Kita punya benteng yang lebih kokoh dari benteng Yeriko. Benteng yang tidak pernah jebol dari benteng Yeriko, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Kenapa kita harus takut dan gentar? Karena tidak ada satu musuh yang sanggup meruntuhkan benteng perlindungan Tuhan. Makanya jangan berada di luar benteng Tuhan. Maka kita akan jadi takut, kita akan jadi gentar, kita tidak punya kepastian, kita jadi cemas. Namun ketika kita berada di dalam benteng Tuhan, maka kita secure, kita jadi damai, kita jadi sukacita, kita akan jadi nyaman. Berada dalam benteng artinya berada dalam hadirat Tuhan. Ternyata kunci keberhasilan pemazmur ketika menghadapi musuh yang banyak, jiwa yang gundah gulana, ketakutan dan kegentaran adalah ketika mereka berada di dalam hadirat Tuhan. Ini membuat mereka jadi tenang, ini membuat mereka jadi confident, ini membuat mereka bisa melihat sudut pandang Tuhan. Ini bisa membuat mereka melihat bahwa musuh-musuhnya bisa dikalahkan, karena bukan mereka yang berperang, tapi Tuhan yang berperang. Kalau kita semua senang dengan sebuah judul khotbah, saya beri khotbah saya dengan tema mengalahkan ketakutan. Raksasa yang mengintimidasi manusia, yang membuat manusia gagal dan tidak bisa maju, ada rasa takut. Rasa takut diam-diam menyiksa manusia. Rasa takut itu seperti pembunuh berdarah dingin, sangat kejam, tidak kenal belas kasihan. Nah, definisi takut adalah merasa gentar, ngeri, tidak berani menghadapi sesuatu yang dianggap yang akan mendatangkan kerugian bagi dirinya. Seperti takut kehilangan pekerjaan. Dan menurut survei Edelman Trust Barometer 2021, 89% masyarakat Indonesia takut kehilangan pekerjaan. 75% masyarakat Indonesia takut tertular COVID-19. Banyak yang takut tidak bisa membayar uang sewaan kontrak rumah, takut tidak ditinggalkan pacar, takut tidak bisa menikah, takut tidak bisa menyenangkan pasangan hidup, takut tidak bisa membayar ataupun mencukupkan kebutuhan masa depan anak-anak, takut gemuk, takut gagal dalam ujian, takut sakit yang tidak bisa disembuhkan, takut mati, dan lain sebagainya. Rasa takut yang tidak bisa kita kelola akan menjadi fobia, yaitu depresi yang luar biasa, kecemasan yang terus-menerus, yang menyebabkan kita jadi susah tidur, nafsu makan berkurang, sakit mah, sakit kepala, sakit pinggang, dan lain sebagainya. Tetapi rasa takut yang kita bisa kelola akan memotivasi kita melakukan pencegahan dan perbaikan bagi kehidupan kita. Itu sebabnya kata jangan takut di dalam Alkitab disebutkan 365 kali. Menunjukkan bahwa setiap hari dalam satu tahun Tuhan mengingatkan kita untuk jangan takut. Karena ketakutan tidak terkendali akan merusak segala-galanya. Termasuk apa yang kita bangun dan termasuk hidup dan kesehatan kita. Nah, kita akan belajar bagaimana kita mengalahkan ketakutan. Yang pertama, untuk kita mengalahkan ketakutan ketika kita lebih fokus memandang Tuhan lebih daripada persoalan kehidupan. Bukan tidak boleh melihat berita apa yang sedang terjadi di sekitar kita. Tapi kita harus seimbang antara input dengan output. Because your input determine your output. Apa yang kita dengar, apa yang kita lihat akan mempengaruhi keputusan dan kehidupan kita. Kalau kita banyak dengar yang negatif, maka keputusan dan perkataan serta perbuatan kita ikut negatif. Tapi kalau kita seimbang dengan kebenaran firman Tuhan, dengan kita memandang Tuhan, maka ini yang membuat kita punya pikiran, hati, perkataan dan perbuatan dan keputusan kita pun positif. Firman Tuhan berkata dalam Mazmur 16 ayat 8 dan 9. Aku, kata pemazmur, senantiasa memandang kepada Tuhan. Bukan sekali-kali memandang Tuhan, senantiasa memandang Tuhan. Karena ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Sebab hatiku sungguh bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam
dengan tentram. Ketika pemazmur ketakutan, lalu mereka mulai memandang Tuhan. Hal inilah yang membuat mereka tidak goyah, membuat tubuh, jiwa, dan roh mereka menjadi sangat tenang. Karena mereka tahu ada Tuhan di sebelah kanan mereka. Kata sebelah kanan artinya orang yang bisa diandalkan. Orang yang bisa dipercayakan. Tuhan kita adalah Tuhan yang bisa diandalkan. Kesetiaannya, perlindungannya, pemberiannya, bahkan pengorbanannya bisa diandalkan. Hal ini yang membuat Mazmur tetap tenang ketika menghadapi ketakutan. Ketakutan ternyata bukan cuma dialami oleh manusia tertentu, tapi ternyata setiap manusia. Ketakutan menghantui juga kepada hamba Tuhan. Anak-anak Tuhan yang diurapi termasuk Daud. Seorang pemimpin yang dekat dengan Tuhan. Mengalami ketakutan yang begitu luar biasa. Namun ketika Daud menghadapi masalah dan ketakutan, dia tidak fokus terhadap besarnya masalah. Tetapi dia melihat Tuhan yang setia, yang bisa diandalkan, yang selalu ada di sebelah kanannya. Coba taruh benda kecil atau koin di depan mata kita, maka kita tidak akan bisa melihat gunung-gunung yang lebih besar. Karena benda kecil yang ada di depan mata kita itu menghalangi pemandangan yang lebih besar yang ada di belakangnya. Demikian hal yang sama. Jika kita terlalu fokus memandang problem, maka kita nggak bisa melihat Tuhan yang lebih besar di belakang problem yang kita sedang lihat. Iman kita pasti akan jadi gugur. Walaupun kita percaya bahwa Tuhan itu besar, tapi yang kita lihat di depan mata kita adalah problem yang lebih besar. Kita nggak memandang Tuhan ya, tapi kita lebih memandang atau fokus kepada problemnya. Di mana ada iman, ketakutan akan lenyap. Tapi di mana tidak ada iman, maka ketakutan akan berkuasa. Dan iman kita ditentukan dari cara kita memandang. Penting dalam menghadapi masalah, jangan sampai kita tidak punya waktu untuk memandang Tuhan. Maka semua akan jadi negatif, sekalipun persoalan tersebut bisa mendatangkan kebaikan. Kata firman Tuhan, bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami tidak pernah melebihi kekuatan kita. Tuhan akan memberikan jalan keluar. Dan Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Tapi kalau kita terlalu fokus kepada masalah, tidak lihat Tuhan di belakang yang akan bekerja atau menunggangi masalah tersebut, maka kita akan depresi. Saya teringat ketika Raja Aram tidak bisa terima dengan Elisa yang selalu menjadi penolong bangsa Israel, karena Elisa selalu membongkar strategi Raja Aram kepada bangsa Israel. Suatu hari Raja Aram dengan seluruh pasukannya mengepung seluruh tempat kediaman Elisa. Bujang Elisa begitu lihat tentara Aram yang mengelilingi rumahnya, membuat dia jadi ketakutan, gentar. Ketika dia melihat Elisa, Elisa tetap tenang. Lalu dia berkata, bagaimana kamu tetap tenang dalam kondisi kita sedang dikepung? Lalu Elisa berdoa agar mata bujangnya bisa melihat Tuhan. Dan ketika mata bujang Elisa melihat Tuhan, bahwa yang menyertainya lebih banyak daripada tentara Raja Aram, maka iman bujang Elisa bangkit dan tidak ada lagi ketakutan. Perhatikan, cara kita memandang menentukan iman kita. Jadi penting di sini untuk kita jangan selalu fokus kepada masalahnya. Betul, kita perlu untuk mencari tahu bagaimana menyelesaikan masalah tersebut. Tapi kita harus bisa melihat Tuhan yang lebih besar. Tuhan yang bisa memberikan hikmat. Tuhan yang bisa bantu untuk menyelesaikan persoalan kita dan memberikan jalan keluar. Bukan cuma fokus kepada besar-besarnya masalah. Saya beberapa hari yang lalu sempat makan ikan, lalu duri nyangkut di tenggorokan. Saya langsung stres karena beberapa tahun yang lalu saya sempat makan ikan dan durinya nyangkut di tenggorokan saya, menyebabkan saya sakit, susah ngomong, membuat saya menderita, membuat saya jadi demam, dan kemudian saya harus ke rumah sakit. Dan nunggu di rumah sakit cukup lama karena pasien yang ngantri, dan akhirnya dokter berhasil
untuk mengeluarkan duri yang ada di leher saya. Jadi itu menimbulkan trauma juga buat saya untuk makan ikan harus hati-hati. Tapi dalam kondisi kemarin saya makan ikan nyangkut lagi. Dan ini membuat saya jadi bingung. Saya lihat bahwa kondisi seperti sekarang ini untuk ke rumah sakit nggak mudah. Kita harus menjalankan protokol dan kita harus meluangkan waktu banyak. Sedangkan saya punya waktu nggak cukup banyak untuk bisa pergi ke rumah sakit dan sebagainya. Saya coba akhirnya makan roti yang tebal, kue yang padat, pisang yang keras, telan gumpalan nasi, minum air yang banyak, tapi masih nyangkut duri tersebut di tenggorokan saya. Sampai berat badan saya berbobot, perut saya makin besar, tapi tetap tidak bisa lepas juga itu duri di tenggorokan saya. Saya coba berdoa supaya Tuhan bisa mengeluarkan saya punya duri di leher dan masih juga nyangkut, rasa sakit makin menjadi kuat. Hari semakin malam, sedangkan besok saya harus mempersiapkan firman Tuhan untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Jadi saya putuskan untuk tidak lagi fokus kepada duri yang ada di leher saya, tapi menyerahkan pada Tuhan. Saya berdoa dan saya percaya doa saya pasti didengar Tuhan. Saya minta untuk istri saya mendoakan ketika saya mau istirahat, dan ketika saya berdoa sebelum istirahat, Tuhan, biarlah dalam ngorok saya duri itu lepas di dalam nama Yesus. Lalu saya putuskan untuk istirahat. Karena firman Tuhan berkata di dalam Mazmur 127 ayat 2 bahwa Tuhan memberkati orang yang dicintainya pada waktu tidur. Jadi pada waktu siang hari waktunya kita bekerja, waktunya kita bertindak. Pada waktu malam hari waktunya kita izinkan Tuhan bekerja, mempercayai Tuhan sanggup melakukan yang lebih besar daripada apa yang kita bisa kerjakan. Dan saya tidak mau saya tidak mau sampai rasa sakit ini, bahkan masalah ini menyita waktu saya dan mengganggu waktu istirahat saya. Dan kemudian saya putuskan istirahat. Jam 2 pagi saya terbangun untuk pergi ke kamar kecil dan tenggorokan saya masih sakit. Saya merasa masih ada yang nyangkut. Saya berdoa dan putuskan terima kasih untuk kebaikan Tuhan dan saya sudah terima mujizat Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan bisa sembuhkan. Kalau Tuhan bisa sembuhkan orang lain ketika saya berdoa, Tuhan yang sama juga bisa sembuhkan saya ketika saya juga berdoa meminta kesembuhan. Dan akhirnya saya istirahat di jam 2 pagi, besok paginya ketika saya bangun, kemudian saya minum air putih, saya kaget tidak lagi nyangkut di leher saya. Saya langsung bersyukur sama Tuhan. Saya berterima kasih kepada Tuhan bahwa Tuhan memperhatikan hal yang kecil. Ketika kita berdoa, sekalipun itu duri nyangkut di leher, Tuhan bisa bantu untuk keluarin. Karena kondisi yang saat ini sedang tidak memungkinkan untuk saya harus pergi ke rumah sakit. Dan saya harus menjalankan protokol dan kemudian menyita waktu yang cukup banyak dan sebagainya. Dan sedangkan saya harus menyampaikan firman Tuhan di hari yang sama. Dan puji Tuhan, Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Tuhan yang selalu mendengar seruan doa setiap orang percaya. Saya nggak bisa bayangkan seandainya tadi malam saya stres dan kemudian saya nggak tidur, akan mengganggu waktu saya menyampaikan firman Tuhan. Saya nggak bisa deliver dengan sebaik mungkin. Dan ketika kita mempercaya kepada Tuhan dan mulai memandang kepada Tuhan, maka Tuhan sanggup menyelesaikan persoalan. Bukan cuma yang besar saja, sekalipun persoalan yang kecil, Dia sanggup mengendarainya untuk mendatangkan kebaikan dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Yang kedua, kita belajar bagaimana mengalahkan ketakutan ketika kita sedang berjalan dalam terang dan bukan dalam kegelapan. Kegelapan akan pergi ketika terang hadir. Terang selalu menang atas kegelapan. Terang selalu ada di atas kegelapan. Kegelapan selalu ada di bawah terang. Firman Tuhan berkata dalam Mazmur 21 ayat 1 bagian A. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Kenapa pemazmur berani berkata kepada siapa aku harus takut? Kenapa dia berani mengatakan hal ini? Karena mereka sedang berjalan di dalam terang. Coba mereka berjalan dalam kegelapan, pasti mereka ketakutan. Sekalipun otot mereka besar, sekalipun
pengalaman berperang gak pernah kalah. Karena kalau mereka berada dalam kegelapan pasti mereka takut. Tapi kalau mereka berada dalam terang pasti mereka jadi berani. Kalau Tuhan bersama dengan mereka pasti mereka berani. Firman Tuhan berkata, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Tuhan adalah sumber terang dan sumber keselamatan yang sudah terbukti track record-nya. Sebagai bukti, Tuhan sudah membuktikan pernah meluputkan Sadrak, Mesakh, Abednego dari dapur perapian yang panas. Tuhan sudah membuktikan pernah meluputkan Daniel dari gua singa yang buas. Tuhan sudah membuktikan pernah meluputkan Nuh dan keluarga dari air bah. Tuhan sudah membuktikan pernah meluputkan bangsa Israel dari kejaran tentara Mesir. Tuhan sudah membuktikan pernah meluputkan Yusuf dan Daud dari ancaman pembunuh. Tuhan sudah membuktikan pernah meluputkan murid-murid Yesus dari angin badai yang mau menenggelamkan perahu mereka. Maka Tuhan yang sama akan sanggup untuk meluputkan Anda dari tangan orang jahat, menyelamatkan Anda dari badai kehidupan, memulihkan rumah tangga Anda, menyembuhkan segala penyakitmu, bahkan menyediakan segala keperluan dan kebutuhanmu. Ingat, dalam sejarah dan bahkan nubuatan, kalau Tuhan Yesus berperang, tidak pernah kalah, selalu menang. Ketika Yesus di padang gurun dicobai oleh iblis, bukan Yesus yang lari, tapi iblis yang lari. Iblis yang kalah. Waktu Yesus bangkit dari kematian, membuktikan maut dan kerajaan kegelapan sudah dikalahkan. Pada waktu perang Harmagedon di kitab Wahyu, perang antara antikris dengan Tuhan Yesus nanti di akhir zaman, antikris kalah telak oleh Yesus. Bahkan di akhir dari kerajaan 1000 tahun damai, di dalam kitab Wahyu, ada perang terbesar, perang antara Kristus dengan seluruh pengikut iblis. Mereka pun dikalahkan dan mereka dicampakkan ke dalam lautan api untuk selama-lamanya. Membuktikan dari awal, pertengahan sampai akhir, kalau Yesus bertempur, kalau dia jadi pemimpin panglima perang, selalu menang. Selama kita berjalan bersama dengan Yesus, dia adalah Jehovah Nisi, Allah panji keselamatan. Maka dia akan membawa kita untuk berjalan from glory to glory, success to success, victory to victorious. Lalu sebaliknya, apa yang terjadi jika kita berada dalam ruangan gelap, berada dalam kegelapan? Maka kita yang confident jadi tidak confident. Kita yang berani jadi takut. Karena kegelapan tidak ada damai sejahtera. Yang ada hanya cuma ketakutan di dalam kegelapan. Dan di dalam kegelapan semuanya jadi tidak jelas. Bahkan melihat telapak tangan kita sendiri pun kita gak bisa lihat. Bagaimana kita bisa melakukan aktivitas lainnya. Semuanya jadi lumpuh total ketika kita berada dalam ruangan gelap. Ketika kita berada dalam kegelapan. Lalu apa yang terjadi? Jika terang hadir di tengah-tengah kegelapan, maka ketakutan sirna dalam sekejap. Biasanya kalau lampu menyala, anak-anak bersuka cita. Tapi kalau lampu padam, anak-anak jadi takut. Membuktikan bahwa di dalam kegelapan hanya cuma ada ketakutan. Tapi di mana ada terang, ada sukacita. Ketika terang hadir, maka semua yang tidak kelihatan akan jadi kelihatan dengan jelas. Ketika kita berada dalam terang, maka problem yang kita hadapi ada titik terang, ada jalan keluar. Kita bisa lihat dari sudut pandang Tuhan. Jadi kita lebih confident saat kita berada di dalam terang, saat kita berjalan bersama dengan terang. Tinggal dalam terang, berbicara mereka yang bersedia hidup di dalam kebenaran. Berbicara mereka yang bersedia hidup dalam kehendak Tuhan. Berbicara mereka yang siap menyangkal kehendak pribadinya dan mengikuti kehendak Tuhan. Barang siapa hidup di dalam kehendak Tuhan, dia berada dalam terang. Dan barang siapa hidup di luar kehendak Allah, dia berada dalam kegelapan. Dan yang luar biasa dalam Yesaya 32 ayat 17, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenteraman dan ketenangan
untuk selama-lamanya. Wow, di mana ada kebenaran tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran adalah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Berarti di mana tidak ada kebenaran, di situ akan tumbuh ketakutan. Akibat dosa ialah kecemasan dan ketakutan untuk selama-lamanya. Rupanya dosa menghadirkan kecemasan, ketakutan. Tidak ada damai dan ketentraman. Jadi di mana ada kebenaran, di situ ada tumbuh damai sejahtera, dan kedamaian tidak bisa dicuri oleh apapun dan oleh siapapun, kecuali hadirnya dosa dalam hidup kita. Kedamaian tidak bisa dicuri oleh pandemik, tidak bisa dicuri oleh ekonomi yang sedang hancur, tidak bisa dicuri oleh orang-orang jahat sama kita. Tetapi kedamaian hanya cuma bisa sirna ketika hadirnya dosa dalam hidup kita. Sekalipun kita adalah seorang pelayan Tuhan, sekalipun kita rajin beribadah, rajin berdoa, tapi kalau kita hidup menuruti hawa nafsu dan tidak menuruti kehendak Tuhan, maka kedamaian akan sirna dengan sendirinya. Jadi kita bisa periksa hati kita. Apakah ada iri di dalam hati kita, sakit hati, dendam, perselisihan, ketamakan, kenajisan, dosa yang masih kita sembunyikan. Karena begitu semua itu masih ada di antara kita, maka kita akan berada dalam ketakutan. Tapi begitu semua itu tidak ada di antara kita, maka kita memiliki iman yang akan mengalahkan ketakutan. Hidup kita sudah susah. Tolong jangan ditambah susah karena perbuatan bodoh kita. Yang ketiga, kita belajar bagaimana kita mengalahkan ketakutan ketika kita berada di dalam benteng Tuhan. Mazmur 27 ayat 1 bagian B. Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gentar? Wow, luar biasa. Pemazmur berkata bahwa Tuhan adalah benteng hidupnya. Kepada siapa dia harus takut? Kenapa pemazmur berkata dia nggak takut sama sekali, dia nggak gentar sama sekali, berani-berani ya dia ngomong dengan confident, karena dia tahu bahwa Tuhan adalah benteng hidupnya, benteng yang tidak pernah jebol, benteng berbicara perlindungan. Orang yang berada dalam benteng pasti aman, tetapi orang yang berada di luar benteng pasti akan ada dalam bahaya. Pada zaman dulu, setiap kota besar punya benteng perlindungan. Semakin tebal, tinggi, dan kokoh benteng tersebut, semakin sulit musuh untuk bisa menaklukkan, perampok untuk bisa masuk. Makanya benteng Yeriko itu susah diruntuhkan, karena punya tinggi 14 meter, tebal 6 meter, dan dilapisi 2 double lapisan. Hal ini membuat tidak ada satu bangsa yang sanggup menaklukkan kota Yeriko. Hanya cuma Tuhan yang sanggup meruntuhkan tembok Yeriko. Benteng Yeriko yang tebal, 2 lapis. Nah, kita punya benteng yang lebih kokoh dari benteng Yeriko. Benteng yang tidak pernah jebol dari benteng Yeriko, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Kenapa kita harus takut dan gentar? Karena tidak ada satu musuh yang sanggup meruntuhkan benteng perlindungan Tuhan. Makanya jangan berada di luar benteng Tuhan. Maka kita akan jadi takut. Kita akan jadi gentar. Kita tidak punya kepastian. Kita jadi cemas. Namun ketika kita berada di dalam benteng Tuhan, maka kita secure. Kita jadi damai, kita jadi sukacita, kita akan jadi nyaman. Berada dalam benteng artinya berada dalam hadirat Tuhan. Ternyata kunci keberhasilan pemazmur ketika menghadapi musuh yang banyak, jiwa yang gundah gulana, ketakutan dan kegentaran adalah ketika mereka berada di dalam hadirat Tuhan. Ini membuat mereka jadi tenang. Ini membuat mereka jadi confident. Ini membuat mereka bisa melihat sudut pandang Tuhan. Ini bisa yang membuat mereka melihat bahwa musuh-musuhnya bisa dikalahkan karena bukan mereka yang berperang, tapi Tuhan yang berperang. Seperti Gideon ketika sedang
harus berhadapan dengan 135.000 tentara Midian, sedangkan tentara Gideon sendiri cuma 300 orang. Yang dilakukan sama Gideon, dia masuk ke dalam hadirat Tuhan. Dan Tuhan memberikan perintah kepada Gideon untuk mengambil buyung, memecah-mecahkan buyung, dan bersorak-sorai kepada Tuhan. Bermazmur, memuji dan menyembah Tuhan. Dan akibatnya tentara daripada Midian dikalahkan karena Tuhan yang bertempur bagi Gideon dan bangsa Israel. Mari kita lihat di sini dalam Mazmur 27 ayat 4 dan 5 ayat berikutnya. Satu hal yang telah kupinta kepada Tuhan, itulah yang kuinginkan. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondok-Nya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kebah-Nya. Ia mengangkat aku di atas gunung batu. Rahasia hidup pemazmur. Rahasia keberhasilan pemazmur. Sehingga mereka bisa berani menghadapi tantangan dan badai kehidupan. Karena dia selalu berada dalam rumah Tuhan. Artinya berada diam dalam hadirat Tuhan. Pemazmur minta satu hal. Dia nggak minta banyak hal. Pemazmur tidak minta kekayaan, tidak minta popularitas, tidak minta kemenangan, tidak minta umur panjang dan sebagainya. Yang pemazmur minta yaitu satu hal. Selalu berada dalam hadirat Tuhan. Ini yang membuat dia secure. Ini yang membuat dia yakin bahwa Tuhan yang akan bekerja segala-galanya bagi mereka. Nah, saya mau kasih tahu di sini ada keuntungan daripada orang-orang yang berada dalam hadirat Tuhan. Yang pertama, keuntungan kalau kita berada dalam hadirat Tuhan senantiasa akan menyaksikan berkat Tuhan bagi kehidupan kita. Bukan menyaksikan berkat Tuhan bagi kehidupan orang lain. Akan menyaksikan mujizat Tuhan dalam kehidupan kita. Bukan menyaksikan mujizat Tuhan bagi kehidupan orang lain. Akan menyaksikan kesembuhan Tuhan bagi hidup kita. Bukan menyaksikan kesembuhan Tuhan bagi orang lain. Kita akan menikmati secara pribadi pengalaman dengan Tuhan. Yang kedua, keuntungan kalau kita berada dalam hadirat Tuhan, menikmati Tuhan tidak bosan-bosan akan persekutuannya. Membuat kehidupan ini gak burn out, gak jenuh, gak lelah, tapi membuat kehidupan ini menjadi bergairah. Kita enjoy setiap momen, bahkan tantangan yang kita hadapi sekalipun. Kenapa? Ada hadirat Tuhan yang memberikan pada kita sukacita dan kebahagiaan. Yang ketiga, keuntungan kalau kita berada dalam hadirat Tuhan, tempat yang paling aman di dunia. Safe house, tempat perlindungan. Karena Tuhan akan melindungi dan menyembunyikan kita apabila datang kesusahan, apabila datang musuh atau datang bahaya, dia akan meluputkan sebelum bahaya itu datang. Keempat, keuntungan daripada orang yang berada dalam hadirat Tuhan mengalami promosi dari Tuhan. Karena promosi bukan datang dari utara, selatan, timur, dan barat. Tapi promosi datang dari Tuhan. Dan apa yang terjadi kalau kita berada dalam hadirat Tuhan, ini yang menyukakan hati Tuhan. Ini yang bikin hati Tuhan terimpresi. Ini yang membuat Tuhan selalu bertanya, apa yang aku mau lakukan bagimu? Apa yang aku bisa berikan kepadamu? Bahkan mungkin kalau kita gak minta sekalipun, Tuhan bisa memberikan. Segala yang kita butuhkan, Tuhan tahu. Dan yang luar biasa, kalau Tuhan sudah buka pintu, tidak ada seorang pun dapat menutupnya. Kalau Tuhan sudah mengangkat, tidak ada seorang pun dapat merendahkannya. Promosi dari Tuhan itu long term, solid, tidak bisa diturunkan oleh manusia. Pandemik sedang mengajarkan kita untuk tidak mengejar hal-hal yang bersifat kekinian. Sementara pandemik sedang mengajarkan untuk kita bisa mengejar hal-hal yang bersifat kekekalan. Tidak ada cara lain untuk kita bisa mendapatkan kekekalan selain bersama dengan Tuhan. Kalau bisnismu mau long term, rumah tanggamu mau long term, karirmu mau long term, pelayananmu mau long term, kita punya kesehatan mau long term. Yang kita perlakukan adalah kita perlu berada dalam hadirat Tuhan. Kita selalu ada bersama dengan Tuhan dan persekutuannya. Mari punya hubungan, serang jadwal pribadimu, serang jadwal padat pribadimu, dan punya hubungan dengan Tuhan secara pribadi. Punya saat teduh pribadi dengan Tuhan, ini penting. Karena ini merupakan sumber kekuatan bagi diri kita ketika menghadapi begitu banyak persoalan yang numpuk di bahu kita. Atau kalau mungkin Anda tidak bisa
punya waktu pribadi, Anda bisa mengambil waktu untuk bersekutu dengan Tuhan lewat program 60 Minute Worship yang menghantar kita, membantu atau media untuk kita bisa deep worship, intim dengan Tuhan. Kita juga bisa mengikuti doa malam, komsel, ibadah online, lewat media-media yang sudah tersedia. Ini membantu kita untuk bisa melewati musim kehidupan ini dengan kemenangan. Saya percaya ketika kita bersama dengan Tuhan, kita akan lakukan perkara yang besar. Jadi kita belajar hari ini bagaimana mengalahkan ketakutan. Yang pertama, ketika kita lebih fokus memandang Tuhan daripada persoalan kehidupan. Yang kedua, ketika kita sedang berjalan dalam terang dan bukan dalam kegelapan. Dan ketika kita sedang berada di dalam benteng Tuhan, hadirat Tuhan, dan bukan di luar hadirat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang telah menginspirasi dan memberkati kami. Biarlah firman-Mu memberikan kepada kami sebuah dorongan untuk kami, mata kami nggak lagi terhalang oleh persoalan kehidupan, sakit penyakit, ataupun hutang yang sedang melilit, problem rumah tangga yang sedang mengganggu cara kami memandang. Biarlah kami boleh melihat Tuhan yang ada di depan, Tuhan yang ada di sebelah kanan. Ini membuat kami tidak gentar, membuat kami bisa punya iman, membuat kami bisa melewati semuanya bersama dengan Tuhan. Kami akan lakukan perkara yang besar. Yang kedua, kami belajar bagaimana mengalahkan ketakutan ketika kami sedang berada dalam terang. Kami mau melakukan kebenaran, kami mau hidup di dalam kehendak Tuhan. Ini yang menolong terang untuk terus menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Ini membuat kami confident, karena selama kami berjalan bersama dengan Tuhan, track record Tuhan tidak pernah kalah. Maka Tuhan akan membawa kami untuk berjalan from glory to glory, success to success, victory to victorious. Dan kami belajar yang ketiga, untuk kami mengalahkan ketakutan itu berada dalam benteng Tuhan, perlindungan Tuhan, hadirat Tuhan. Ini membuat kami secure, ini membuat kami sukacita, ini kami bisa menikmati mujizat dan kemurahan Tuhan. Ini membuat Tuhan akan meluputkan kami ketika kesusahan akan datang dan lain sebagainya. Terima kasih, segala kemuliaan kami kembalikan pada Tuhan. Kita semua sudah diberkati, sama-sama katakan